Yang juga menjadi sorotan, kebakaran terjadi di gardu induk PLN Transmisi Jawa bagian Barat di Jalan Budi Raya Kemanggisan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga, saudara, sempat mendengar ledakan sebelum gardu PLN terbakar. Asap hitam dan api muncul dari gedung induk PLN Transmisi Jawa bagian Barat di Jalan Budi Raya Kemanggisan Kebonjeruk. Petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat harus menggunakan cairan busa untuk memadamkan api karena api tidak bisa dipadamkan hanya dengan menggunakan air. Menurut keterangan saksi, sebelum terjadinya kebakaran ada suara ledakan dari bagian transmisi listrik sebelum akhirnya menimbulkan asap tebal. Ada suara ledakan, terus tahu-tahu langsung asap melambung terjadi. Ledakan dari mana nih Pak? Dari belakang tadi. Ini apa sih Pak? Tempat apa? Ini tempat PLN. Kantor PLN ya? Iya, kantor PLN. Kantor PLN. Langsung tiba-tiba ledakan berapa kali Pak? Satu langsung keluar asap. Pemadam kebakaran mengerahkan 14 mobil untuk memadamkan api di gardu listrik milik PLN. Kebakaran baru padam setelah petugas bekerja selama 1,5 jam untuk mengatasi api. Kebakaran ini merusak 1 dari 3 gardu yang dimiliki PLN. Istilahnya pasti berdampak yang lain. Itu ada 3 gardu yang melayani 3 kecamatan. Kemudian yang terbakar ini 1 gardu yang melayani untuk wilayah kecamatan Bonjeruk. Jadi totalnya itu 3. Totalnya 3 gardu, yang terbakar hanya 1. Yang terbakar hanya 1. Ya. Itu berarti daerah yang terdampaknya mana aja Pak? Yang terdampak yang pastinya di kecamatan Kebonjeruk. Kecamatan Kebonjeruk ya Pak? Betul. Pak. Gardu 2. Gardu 2 itu sudah menyala dan kemudian menyambar ke perkantorannya. Warga Kebonjeruk, Jakarta Barat yang mengalami pemadaman selama 2 hingga 4 jam mengeluhkan dampak pemadaman terhadap usaha mereka. Sejumlah warga mengatakan pemadaman mengakibatkan kegiatan mereka terganggu. Ada gangguan gardu bakar. Kebakaran jam berapa itu, Bu? Kira-kira setengah 7 atau jam 7. Ibu terganggu atau tidak? Terganggu karena pertama gelap, rumah juga gelap, kita juga nggak bisa. PLN mengatakan gardu yang terbakar adalah penyuplai listrik untuk wilayah Kebonjeruk dan sekitarnya. Akibat kebakaran, sejumlah daerah mengalami pemadaman listrik seperti di Kebayoran Lama, Kemanggisan, Meruya, Kedoya, Tanjung Duren, dan Mogot. Untuk saat ini PLN mengatakan sebanyak 70% daerah yang terdampak sudah mulai normal. Yang kemudian kami sudah berhasil menyalakan lebih dari 70% terdampak dan sisanya kami lakukan secepatnya dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, dari mulai tenaga ahli, kemudian juga tentu peralatan-peralatan, dan bukan hanya peralatan yang untuk memulihkan permanen tapi juga peralatan darurat. Karena kita ingin secepatnya sisa pelanggan yang 30% itu bisa dinyalakan insya Allah dalam waktu 3-4 jam sejak pukul 10.30 WIB pagi ini. Dampak kebakaran gardu PLN di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat dilaporkan lebih lengkap oleh jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dian, selamat sore. Aliran listrik apakah sudah normal? Ya Riko, kalau sampai dengan sore ini sebenarnya belum sepenuhnya normal karena tadi informasi yang kami konfirmasi ke pihak unit induk PLN Jakarta Raya menyampaikan proses pemulihan pemadaman listrik ini meskipun sudah hampir rampung tapi masih ada beberapa wilayah yang memang belum
menyala begitu listriknya. Jadi tadi disampaikan bahwa sudah sekitar 90% listrik yang sudah kembali pulih atau sudah kembali menyala begitu. Seperti yang kita ketahui akibat kebakaran gardu induk PLN Kebonjeruk ini ada sekitar 3.000 rumah warga yang memiliki daya listrik 1.300 volt ampere kemudian terkena dampak pemadaman listrik sementara. Sudah Anda sampaikan tadi Riko ada 7 wilayah. Anda sudah sampaikan tadi. Nah, untuk 10% wilayah yang belum pulih pemadaman listriknya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Kecamatan Kebonjeruk. Ini ada RT 16 RW 4. Saya akan tunjukkan kepada Anda situasi di perumahan ini begitu. Warga melakukan aktivitas di luar rumah karena memang di dalam rumah listrik sedang padam. Dan tadi warga juga menyampaikan sebenarnya pada pukul 2 siang tadi listrik sudah sempat menyala, tapi hanya sebentar saja, kemudian tidak sampai jam 3 sore listrik sudah padam kembali dan sampai dengan saat ini belum menyala. Nah, kita akan lihat ini juga ada meteran listrik yang menjadi bukti bahwa listrik di kawasan perumahan ini belum kembali menyala, Riko. Dan kalau kita bicara soal pemadaman listrik dalam jangka atau durasi waktu yang cukup panjang, ini tidak hanya merugikan rumah tangga tetapi juga merugikan warga yang memiliki usaha seperti usaha di bidang mungkin warung internet, kemudian fotokopi, rumah makan dan lain sebagainya yang memang membutuhkan daya listrik lebih besar begitu. Nah, kalau kita bicara soal pemadaman listrik dan kita melihat ketentuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 maksud saya tentang ketenaga listrikan, ini juga menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik sesuai dengan syarat yang diatur. Nah, kompensasi yang bisa diberikan ini adalah pengurangan tagihan listrik kepada konsumen. Ini juga bergantung indikatornya pada lama gangguan, kemudian juga jumlah gangguan dan kecepatan pelayanan. Tapi sampai dengan saat ini, pasca pemadaman listrik sementara, PLN sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama tentu pemadaman api, karena informasinya tadi sekitar pukul 8:30 pagi, api sudah bisa dipadamkan. Dan juga upaya yang kedua adalah memindahkan sumber listrik melalui jalur lain, jadi memaksimalkan 3 gardu induk, diantaranya adalah gardu induk Grogol, kemudian Senayan, dan juga Kembangan. Nah, tadi saya juga sudah sempat mengkonfirmasi kepada pihak PLN, Riko, apakah mereka akan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak, tapi pihak PLN menyampaikan belum mengkalkulasi hal tersebut, jadi kita akan tunggu nanti langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PLN. Nah, untuk penyebab kebakaran gardu induk PLN Kebonjeruk, juga memang sampai dengan saat ini PLN sedang melakukan investigasi secara internal, tapi yang disampaikan sampai dengan saat ini atau sejauh ini dugaan penyebab kebakaran adalah hubungan arus pendek. Kembali ke studio, Riko. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari Kebonjeruk, Jakarta.